Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasfa'lana indal karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini pengajian Al-Hikam minggu ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ridha anin nafsi. Asal atau sumbernya segala maksiat tidak mau menjalankan perintah dari Allah dan tidak mau menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Wa ghaflatin wa syahwatin, dan sumbernya lupa kepada Allah, tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sumbernya segala syahwat nafsiyah, keinginan nafsu, yaitu ridho kepada nafsu, tunduk kepada nafsu. Nafsu seperti sering kita bahas, kita dengar, kita maklumi, yaitu nafsu amarah. Keinginan yang mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan merugikan kepada masyarakat. Ada lagi nafsu bahimiyah, nafsu rojokoyo, perhatiannya hanya makan, minum, dan seks. Ada lagi nafsu syaitoniyah, nafsu setan, yaitu nafsu yang kesukaannya selalu ingin menggelincirkan atau merugikan orang lain. Kemudian nafsu sabu'iyah, nafsu yang keinginannya menerkam, menjatuhkan, menjungkirkan orang lain, menghancurkan orang lain, atau menerkam orang lain. Kemudian lagi nafsu rububiyah atau ananiyah, nafsu ketuhanan, nafsu keakuan, keegoan, egoistis. Keinginannya hanya ingin supaya dihormat di atas orang lain dan sebagainya. Itu tadi semua nafsu-nafsu yang terkecam. Dan sumbernya segala maksiat tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk bertekuk lutut kepada nafsunya. Selalu menuruti keinginan-keinginan daripada nafsu-nafsu tersebut di atas. Itu tadi menurut pendirian secara ijma dari para arifin, orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arbabil qulub, orang-orang yang hatinya senantiasa bercahaya, bersih bercahaya. Alasannya di sini disebutkan, sebab jika orang menyerah kepada nafsu atau cinta kepada nafsu, otomatis menyebabkan tertutupnya negatifnya nafsu. Otomatis lalu memandang nafsu atau segala yang bersangkutan dengan nafsu itu baik semua. Ini otomatis. Orang kalau cinta tidak kelihatan olehnya keburukan-keburukan dari yang dicintai. Segala sesuatunya menurut pikirannya baik semua. Sekalipun buruk, tapi karena dia cinta, pandangannya tetap baik. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatu kama anna aina syukhti tubadil masawi. Kalau orang senang atau ridho, sekalipun yang disenangnya atau diridhoi itu salah atau tidak baik, tetap dianggap baik. Keburukan-keburukan tertutup oleh adanya rasa senang atau ridho itu tadi. Sebaliknya, jika orang tidak senang, tidak menyukai sesuatu, anti atau geting, sekalipun soal benar atau baik, ya tetap dianggap salah atau tidak baik. Lebih-lebih yang sungguh buruk. Maka orang yang selalu nuruti keinginan nafsunya, dia tidak melihat adanya keburukan-keburukan dan kekurangan-kekurangan pada dirinya sendiri.
yang diketahui hanya kebaikan dan kebenaran yang ada pada dirinya. Malah yang sesungguhnya buruk pun dipandang baik dan benar. Sebaliknya, kalau orang tidak terpengaruh oleh nafsunya, tidak dijajah oleh nafsunya, artinya tidak senantiasa nuruti kepada keinginan nafsunya, dengan sendirinya senantiasa curiga kepada nafsunya. Seperti kata Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak memberi kebebasan kepada nafsuku. Saya tidak segan-segan selalu mencurigai kepada nafsuku. Oleh karena nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, kerugian, dan kenegatifan. Sekalipun wujudnya baik, tetapi sesungguhnya hanya buat kedok saja. Buat kedok terhadap barang yang tidak baik, yang tersembunyi di belakang perkara baik yang menjadi kedok itu. Kalau orang dikuasai oleh nafsu, sekalipun dia wujudnya ibadah, itu hanya buat topeng saja. Ada maksud-maksud lain yang tersembunyi. Ingin supaya dihormati atau tidak dikecam supaya dipuji, otomatis ada rasa begitu di balik dia beribadah. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi. Nabi Yusuf alaihissalam beliau seorang nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat. Sungguh pun begitu, beliau tidak segan-segan, tidak bosan-bosan mencurigai nafsunya yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Lalu kita masing-masing bagaimana? Apakah kita senantiasa waspada kepada nafsu kita masing-masing kah? Atau bagaimana? Seharusnya selalu waspada, selalu kontrol. Waspada setiap saat, setiap gerak dan laku yang kita perbuat. Kalau kita tidak waspada, otomatis pada saat tidak waspada itulah kita dikuasai nafsu. Pada saat-saat kita tidak mencurigai nafsu, otomatis di saat yang begitu itu kita tertipu oleh nafsu. Atau istilah Wahidiyah, apakah kita sudah senantiasa lillah billah? Kalau kita tidak lillah billah, berarti kita tidak curiga kepada nafsu. Dan kalau tidak curiga, otomatis diterkam, dikuasai oleh nafsu. Dan kita tidak merasa menjadi hamba nafsu, lin nafsi bin nafsi otomatis. Itu tadi perlu adanya koreksi dan perlu sekali adanya perbaikan. Kalau kita lemah, tidak ada semangat untuk itu, berarti kita dijajah oleh imperalis nafsu. Pada saat-saat kita tidak lillah billah, otomatis kita lin nafsi bin nafsi. Terus kembali lagi, aslukul lima syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Sumber segala maksiat dan lupa kepada Allah, tidak sadar kepada Allah dan nuruti syahwat nafsaniyah yang hubungan dengan makan, minum, seks dan sebagainya, soal materi, sumber dari segalanya itu semua adalah ridho atau puas atau cinta kepada nafsu. Tekuk lutut dikuasai nafsu, lin nafsi bin nafsi. Kebalikan daripada itu, wal aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha minka anha. Sumbernya segala taat melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Ta'ala dan sadar kepadanya dan menjauhkan dari nafsu atau segala bersangkutan dengan nafsu, baik langsung maupun tidak langsung, itu semua dapatnya dia laksanakan. Sumbernya adalah tidak puas kepada nafsu, anti pada nafsu. Barang siapa anti pada sesuatu, otomatis memandang pada sesuatu itu selalu jelek. Dan oleh karenanya, sama sekali tidak terpengaruh. Tidak merasa puas terhadap apa yang dia anti. Itu nafsu. Setengah daripada kesenangan nafsu ialah aras-arasan, malas-malesan, jemu dan sebagainya. Diajak mujahadah terasa berat. Ini jelas terkena pengaruhnya nafsu. Terkena belenggunya nafsu. Banyak lagi kesenangan-kesenangan nafsu. Antara lain lagi ingin selalu enak dan kepenak. Tidak mau kangelan, tidak mau kesusahan. Pokoknya kesenangan nafsu itu seperti di surga itu. Serba ada, serba kun fayakun, serba mengkilap, serba menggiurkan, serba memincutkan, pokoknya seperti di surga. Itulah yang menjadi keinginan nafsu. Mana bisa para hadirin hadirat. Di dunia kok ingin seperti di surga, itu tidak mungkin. Dunia kok mau dijadikan surga, itu namanya menyalahgunakan.
Kalau menyalahgunakan, ini nantinya surganya adalah jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dus jadi orang kok nuruti pada nafsunya, sekalipun kelihatan enak dan kepenak, menguntungkan dan membahagiakan, tapi nanti akibatnya jauh lebih sengsara dan lebih hina. Seperti halnya racun yang dibungkus madu atau minuman lezat. Tapi sesungguhnya racun. Ya betul, pada waktu makan atau minum yang hanya singkat sekali itu, seolah-olah enak dan lezat. Tetapi pada detik kemudiannya baru terasa rasa racun tadi. Sehingga berakibat membinasakan. Begitu juga keinginan nafsu. Sekalipun enak dan kepenak, itu hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kemudian pada detik-detik berikutnya baru terasa suatu racun yang sangat berbahaya dan sangat membawa kerugian yang besar sekali. Tak dapat dibayangkan betapa pedihnya ketika merasakan akibat daripada minum racun, keinginan nafsu tadi. Wa aslu kulli ta'atin fa yaqadatin wa ifatin nadamur ridha minka anha. Asal atau sumber segala taat atau perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah, perbuatan-perbuatan yang menguntungkan pada umat masyarakat ini, sumbernya ialah tidak menuruti kepada nafsu, benci kepada nafsu. Nafsu keinginannya menyalahgunakan, korupsi, maling, sebagainya dan sebagainya. Andai kata bangsa Indonesia sudah bebas dari imperialis nafsu, terutama mereka-mereka yang berkompeten, otomatis seperti pepatah, suwe mijet wohing ranti, lebih lama memijat buah ranti. Artinya, masyarakat adil makmur yang dicita-citakan bangsa Indonesia akan cepat terwujud, lebih cepat daripada memijat buah ranti. Akan tetapi, oleh karena bangsa Indonesia sebagian besar, terutama mereka-mereka yang berkompeten, masih dijajah oleh imperialis nafsu yang ganas, menjadi keadaannya seperti ya kita alami sekarang ini. Dekadensi moral, penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan makin menjadi-jadi, tumbuh di berbagai banyak bidang. Maka dari itu, perlu sekali adanya koreksi yang terus-menerus kepada imperialis nafsu. Kalau kita tidak selalu curiga dan waspada, senantiasa mengarahkan, otomatis kita terjebak oleh nafsu. Kita terjerumus oleh bujukan nafsu. Ini tidak berarti kita harus meninggalkan atau menentang sama sekali kepada nafsu, tapi mengarahkan dan menghentikan nafsu-nafsu itu sehingga tidak berlarut-larut, sehingga tidak berlebih-lebihan. Sekali lagi, mengarahkan. Nafsu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah justru untuk supaya dimanfaatkan oleh hambanya. Dimanfaatkan, dijadikan kendaraan yang harus dinaiki untuk sowan kepada menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya Allah taala mencipta nafsu di dalam kita semua. Tapi jika kendaraan atau nafsu itu tadi tidak kita gunakan sebagai kendaraan untuk sowan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berarti menyalahgunakan. Seperti halnya di antara kita, umpamanya dipinjami atau diberi sesuatu oleh orang lain, lebih-lebih orang tua kita, kok tidak dilaksanakan seperti yang dikehendaki oleh yang memberi atau yang meminjami itu, ini berarti kita menyalahgunakan. Berarti kita menyelewengkan dan korupsi terhadap apa-apa yang telah kita terima. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberi nafsu kepada kita supaya kita pergunakan untuk sowan menghadap kepadanya yang memberi nafsu itu. Sebab kalau kita tidak punya nafsu makan misalnya, sekalipun terasa lapar, tidak makan, ini berarti membinasakan pada fisik jasmani kita sendiri. Kedua, kita lalu tidak bisa sowan sadar dan mengabdikan diri kepadanya melalui nafsu makan itu. Artinya, kita makan demi untuk pelaksanaan dari lillah billah. Kalau kita tidak makan, otomatis kita tidak bisa lillah billah dalam bidang itu. Hal itu maksudnya nafsu makan supaya kita manfaatkan untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk lillah. Kalau tidak makan, kita tidak bisa melaksanakan lillah, pengabdian diri melalui saluran makanan tadi. Tapi begitu juga kalau kita makan tidak kita peruntukkan lillah, tidak kita arahkan untuk pengabdian diri, hanya nuruti ajakan nafsu, berarti kita tidak lillah. Dan berarti kita menyalahgunakan. Otomatis kita harus bertanggung jawab kepada yang memberi. Makan, jika tidak
kita arahkan untuk lillah atau pengabdian diri berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebihan di samping tidak lillah tadi, kita tidak mau pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di dunia kamu saya beri nikmat makan, kamu salah gunakan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru soal makan, para hadirin. Begitu juga soal lain-lain. Apa saja pokoknya yang ada pada kita, soal lahiriah maupun batinnya, kok tidak kita pergunakan untuk pengabdian diri, untuk lillah, pasti di kemudian hari dimintai pertanggungjawaban, para hadirin. Satu persatu, tidak ada yang kelewatan. Lah, ini masing-masing kita bagaimana, para hadirin? Mari kita koreksi. Pokoknya segala perbuatan kita, jika tidak kita dasari lillah billah, otomatis kita dijajah oleh paralis nafsu. Menjadi budaknya nafsu, hamba nafsu jadinya. Bukan hamba Allah. Bagaimana, para hadirin? Apabila orang tidak puas atau anti terhadap nafsu, selalu mengarahkan dan menggunakan nafsunya untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk pelaksanaan lillah, otomatis segala sesuatunya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menguntungkan kepada lainnya, senantiasa memberi manfaat kepada lain. Jika orang senantiasa anti pada nafsu, atau istilah yang populer senantiasa lillah billah, segala keadaannya senantiasa diridhai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang senantiasa linafsi binafsi, otomatis senantiasa dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merugikan kepada lainnya. Kelihatannya menguntungkan kepada masyarakat, tapi sesungguhnya merugikan yang besar sekali. Kelihatannya menguntungkan itu hanya buat kedok saja. Lebih-lebih yang lahiriahnya kelihatan merugikan dan batiniahnya juga merugikan. Itu jauh lebih besar merugikan. Itu tadi orang yang selalu linafsi binafsi. Walamma kana ridha 'anil nafsi sya'nun man yata'atawi ulum adh-dhahiriyyati allati la tadullu ala 'uyubin nafsi nahal musannif an suhubbihim wa mukhalatatihim. Ini pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam ilmiah lahiriahnya secara umum keistimewaan lebih banyak dirugikan oleh nafsunya. Dia tidak merasa. Maka musannif memperingatkan, wala an tashaba jahilan la yarda an nafsi khairan laka min an tashabu aliman yarda an nafsi. Dan sekiranya engkau berkawan dengan orang bodoh, buta huruf, tapi anti terhadap nafsunya, itu lebih baik daripada berkawan dengan orang yang alim, orang cerdik, orang pandai, tapi masih dijajah oleh nafsunya. Oleh karena berkawan itu nular atau mempengaruhi. Anak yang berkawan dengan anak lain yang nakal, dia ketularan menjadi anak nakal. Berkawan dengan orang yang bejat akhlaknya, sedikit banyak ketularan. Berkawan dengan orang senantiasa dikuasai oleh nafsu, linafsi binafsi, ketularan. Oleh karena itu di sini diperingatkan jangan sampai berkawan dengan orang yang akhlaknya bejat, orang yang tidak senantiasa lillah billah, tetapi berkawanan dengan orang baik akhlaknya yang anti pada nafsunya yang senantiasa lillah billah. Itu dalam bidang peningkatan kesadaran, terkecuali dalam bidang penyiaran. Bidang penyiaran malah harus mempergauli orang-orang bejat untuk ditolong, diselamatkan dari kebejatannya. Bidang berkawan harus cari orang-orang yang akhlaknya lebih baik. Tapi dalam bidang penyiaran justru kita harus banyak mempergauli orang-orang yang rusak-rusak. Ibarat orang sakit yang parah harus didahulukan. Selak keburu mati. Otomatis jika ada kemungkinan dan terutama mereka-mereka yang masih ada harapan untuk sembuh dari kebejatan akhlaknya. Insya Allah dalam bidang penyiaran ini asal sungguh-sungguh insya Allah tertolong. Asal kita sungguh-sungguh di dalam kita menolong mereka yang sangat parah itu. Jadi kembali lagi, wala antasabah jahilan la yarda an nafsi khairul laka min antasabah aliman yarda an nafsihi. Berkawan dengan orang bodoh yang buta huruf, yang tidak dikuasai nafsunya, malah dapat menguasai mengarahkan nafsunya, itu lebih baik daripada berkawan dengan orang alim yang pandai tetapi masih dikuasai oleh nafsunya, yang senantiasa nuruti nafsunya, yang senantiasa linafsi binafsi
yang senantiasa berbuat perbuatannya dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang merugikan kepada umat dan masyarakat, sekalipun alim tapi ilmunya itu berbahaya, tidak bermanfaat. Kullu alimin la yanfa'u bilmihi huwa wa iblis suwa. Semua orang alim, orang yang tahu tapi tidak memanfaatkan ilmunya, tidak memanfaatkan apa yang dia diketahui, itu sama dengan iblis. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di antara kita para hadirin sudah tahu lillah billah itu apa, linafsi bin nafsi itu apa, sampai di manakah konsekuensi kita para hadirin terhadap apa yang kita ketahui ini. Mari para hadirin kita koreksi. Kita tahu ilmu lillah billah, li rasul bi rasul, tahu linafsi bin nafsi, apakah sudah konsekuen? Semua orang alim, orang yang berilmu yang tidak konsekuen dengan ilmunya, itu sama dengan iblis, bahkan lebih sesat dan lebih menyesatkan daripada iblis. Mari para hadirin, ini sungguh soal yang menguntungkan apabila kita sungguh-sungguh, dan merugikan dan menghancurkan apabila kita teledor, blonjong. Para hadirin, umumnya dari kita, dari masyarakat, dari kita bangsa Indonesia, bahkan dari sebagian besar umat manusia sedunia, pada umumnya banyak sekali soal-soal yang pokok, yang prinsip yang sudah diketahui oleh mereka. Tahu itu baik, ini buruk, tapi justru sebagian besar umat manusia malah menjalankan yang buruk. Menjalankan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, menjalankan soal-soal yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada umumnya. Di antara kita para hadirin, bagaimana? Apakah ya idem seperti itukah atau bagaimana? Dan di samping itu kita semua harus bertanggung jawab para hadirin, bertanggung jawab. Pada minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, pernah saya utarakan ada peringatan bahatiniyah dari salah seorang kawan pengamal Wahidiyah sendiri, yaitu maksudnya sayang kawan pengawal Wahidiyah terutama di dalam mujahadahnya kurang bersungguh-sungguh, hanya sambil lalu saja. Seandainya sungguh-sungguh mereka di dalam mujahadahnya sudah dulu-dulu diberi pertolongan yang gilang gemilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya di dalam mereka berjuang kurang bersungguh-sungguh. Ini peringatan tadi dari goib para hadirin. Lah, ini apakah cocok dengan fakta dan kenyataan kita? Ini terserah pada kita masing-masing. Di dalam kita bermujahadah, berdp-dp di hadapan Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sudah sungguh-sungguh atau belum para hadirin? Di dalam kita lillah billah, li rasul bi rasul, di dalam kita berjuang, apakah sudah bersungguh-sungguh atau sambil lalu para hadirin? Mari kita koreksi. Sayangnya para hadirin, para pengamal Wahidiyah di dalam mereka berjuang, di dalam mereka berdiri di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maaf, hanya tulak sumpah, masih kurang sekali. Masih kurang sekali. Ya mudah-mudahan pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kemajuan besar yang sebanyak-banyaknya fid din wa dunya wal akhirah. Fa ayyu ilmi li alimi yarda an nafsi. Apakah boleh dikatakan ilmunya orang alim yang ridho kepada nafsunya, yang senantiasa dikuasai oleh nafsunya? Dus orang yang punya ilmu yang masih dikuasai nafsu, otomatis tidak konsekuen kepada ilmunya. Yang baik malah ditinggalkan, yang jelek malah dilanggar, diterjang. Atau kalau pada suatu tempo berbuat kebaikan, tapi justru malah buat kedok saja, atau ada latar belakangnya, karena ingin dihormat orang lain, takut tidak terhormat atau tidak berbuat menjalankan kebaikan. Begitu juga meninggalkan barang jelek atau merugikan karena takut. Pokoknya selalu ada latar belakangnya, yaitu keuntungan pribadi atau nafsu. Sekalipun buta huruf, tapi dia tidak dikuasai oleh nafsu, otomatis segala perbuatannya senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Otomatis senantiasa membawa manfaat bagi orang lain, sekalipun wujudnya itu tidak ada hubungan, tidak manfaati kepada umat dan masyarakat atau kepada lainnya. Sebaliknya, apabila orang dikuasai oleh perasaan nafsu, sekalipun alimnya sundul langit, tapi justru ilmunya itu disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan atau nafsunya, sama sekali tidak membuahkan manfaat bagi umat masyarakat. Itu tadi berarti kita harus menjadi orang bodoh, orang buta huruf. Jangan menjadi orang alim, orang pandai, tidak begitu. Yang penting jangan sampai kita menyalahgunakan ilmu kita. Disalahgunakan hanya untuk keuntungan pribadi, kita harus konsekuen terhadap ilmu yang kita miliki. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan
pengajian ini sekali lagi diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa kemajuan yang sebesar-besarnya bagi perjuangan Fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini di Kabupaten Kediri dan kabupaten-kabupaten lain, Jombang dan lainnya, baru mengadakan asrama. Mari sesudah kita mengadakan asrama atau upgrading atau mujadah-mujadah itu, mari maju yang sebanyak-banyaknya. Mujadah-mujadah mari kita tambah-tambah banyaknya. Dan terutama nilainya, kualitasnya, khususnya lillahnya, billahnya, pokoknya mari sama-sama mengusahakan kemajuan yang sebanyak-banyaknya. Umat dan masyarakat keadaannya sama-sama kita maklumi. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang dikuasai imperialis nafsu. Sebagian besar umat dan masyarakat tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi senantiasa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak merasa diberi hidup, tidak merasa diberi makan, minum, bekerja, bernafas, berpikir dan lain-lain. Tidak merasa bahwa mereka itu diberi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian besar diberi kekuatan, tidak merasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuasaan itu. Sebagian besar begitu para hadirin hadirat. Kita bersama kalau hanya ongkang-ongkang dengkul, tidak mempedulikan soal itu para hadirin hadirat, pasti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di dalam narul jahannam bersama masyarakat yang menyalahgunakan. Malah mungkin sekali, malah lebih berat daripada masyarakat itu sendiri. Para hadirin hadirat, itu kalau kita tidak segera cancut tali wondo, menyelamatkan umat dan masyarakat dari imperialis nafsu yang ganas sekali para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat mengadakan kemajuan yang sebanyak-banyaknya dan kita maju dalam soal ini para hadirin hadirat. Tidak akan mengganggu bidang lain, bidang rumah tangga, ekonomi dan lain-lain. Insya Allah malah justru kita maju di dalam berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ekonomi kita diberi barokah hadirin hadirat. Wa may bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sungguh-sungguh takwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia diberi jalan keluar, diberi jalan keluar dari jalan buntu, dari kesulitan-kesulitan, dan diberi rezeki yang sebanyak-banyaknya dari jurusan yang tidak diduga-duga. Itu para hadirin hadirat, sumpahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita para manusia. Mari para hadirin hadirat maju yang sebanyak-banyaknya, dan maaf pengajian ini kiranya cukup sekian. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada beliau dari pusat. Demikianlah pengajian Al-Hikam ke-18. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah, wa minal ghazi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.